Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sementara itu, karena keseringan cuti, Rahmat anak sematawayang Bu Sumi pun memilih keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan dan pulang ke kota kecilnya untuk merawat ibunya dan meneruskan usaha pertanian milik keluarga. Rahmat merasa bersalah meninggalkan ibunya di kota kecil ini, sementara dirinya bekerja sebagai karyawan swasta di ibu kota provinsi. Jarak tempuh 5 jam membuatnya jarang pulang. Rahmat tahu ibunya rapuh perlu arahan dan bimbingan. Tidak semua orang memiliki mental yang kuat. Setelah kepergian suaminya membuat Bu Sumi berubah menjadi lintah darat. Sebelumnya dia hanyalah ibu rumah tangga biasa. Rahmat sang anak berjanji untuk menemani sang ibu di sisa umurnya. Tidak bosan mengajak ibunya untuk bertaubat. Apalah daya, Bu Sumi tetap keras kepala. Meski sakit parah, dia masih mengingat hartanya. Sering dia mengigau dengan menyebut, "Hartaku, hartaku, kembalikan uangku." Kemudian dia terbangun dan kembali mengeluh kesakitan. Harta yang masih banyak tidak membuatnya tenang. Kondisi fisik sudah tidak memungkinkan untuk bangkit, membuatnya semakin tersiksa. Bayangan uang yang mau ditarik kembali terlintas. Bu Sumi sampai mimpi dan berteriak-teriak, "Bayar hutangmu, kembalikan uangku!" Serta sumpah serapannya pada orang yang tidak mampu bayar. Karena tidak mau dibawa ke rumah sakit kembali, Rahmat memanggil dokter keluarga untuk memberikan infus dan rawatan pada Bu Sumi di rumah saja. Pak dokter itu sampai geleng-geleng kepala menyaksikan kondisi Bu Sumi. Dia teringat saat menangani Pak Kadir, almarhum suami Bu Sumi, yang tenang dan mudah meninggalnya. Berbeda dengan Bu Sumi yang mengamuk sehingga diikat tangan dan kakinya diranjang karena berusaha menyakiti diri sendiri. Rahmat memberhentikan anak buah ibunya, memberi gaji terakhir dan memintakan maaf dan doa kesembuhan untuk ibunya. Dia tidak mau lagi sang ibu terlibat riba. Aktivitas penggandaan uang milik ibunya dihentikan. Dia tidak peduli dengan sisa utang orang pada ibunya. Dia hanya memikirkan siapa saja yang pernah dizolimi sang ibu, meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tentu bukan hal mudah, karena tidak semua yang dizolimi ibunya mau memberikan maaf secara tulus. Bu Sumi mulai melolong kesakitan dan meracau seperti orang gila. Pak dokter memberikan obat penenang agar Bu Sumi bisa beristirahat sementara. Tidak berpengaruh lama, Bu Sumi kembali menggelinjang, tak dapat dikendalikan. Ingatannya ditarik, wajahnya menyeramkan. Sudah tidak mempan lagi tausiah, nasihat dan ajakan bertaubat. Hanya keluarga inti, tidak ada keluarga besar yang menjenguk Bu Sumi. Seolah orang-orang menjauhinya dan malu mengakuinya sanak kerabat. Hanya sang anak dan menantu, serta cucunya saja di rumah itu yang terus mendoakan. Beberapa kali dalam sehari, dokter berkunjung memastikan Bu Sumi mendapat asupan dan obat.
Pak dokter memberi masukan berdasarkan hasil pemeriksaannya pada Rahmat, anak sematawayang Bu Sumi. Ibumu sedang sekarat. Dia kesakitan parah 2 hari ini. Namun rohnya belum dicabut. Kamu harus ikhlas. Kasihan ibumu. Sepertinya ada sesuatu yang menahannya. Maaf saya harus menyampaikan. Coba kamu ingat lagi. Kesalahan apa yang dilakukan ibumu. Cobalah mintakan maaf untuk ibumu. Secara medis, harusnya ibumu sudah meninggal karena pembuluh darahnya pecah. Tubuhnya sudah menolak asupan infus. Ini sudah 2 hari. Jika dibiarkan tubuhnya akan membusuk sementara nyawanya masih ada. Terang Pak dokter. Rahmat tambah sedih mendengarnya. Menangislah dia di hadapan Pak dokter. Rahmat sungguh awam akan usaha ibunya. Siapa saja yang sudah dizolimi, pastinya banyak. Dia bingung memulai dari mana. Anto, iya, dia ajudan ibu. Tangan kanan ibu. Dia pasti tahu siapa saja yang pernah dizolimi oleh ibu. Ucap Rahmat pada istrinya, Aisyah. Selepas kepergian Pak dokter, mereka mulai memikirkan cara memintakan maaf untuk ibunya. Anto pun dipanggil dan diberi pekerjaan sementara untuk mengantar Rahmat pada orang-orang yang pernah dizolimi Bu Sumi. Dengan berbekal data di buku catatan dan ingatannya, Anto membantu mengantarkan. Dia pun prihatin pada mantan majikannya itu dan takut mendapat azab yang serupa. Ibumu menjadi lintah darat beberapa tahun terakhir. Ada memang kami bertindak di luar kendali, seperti mengusir seorang wanita tua dari rumah kayunya dan menghancurkan dagangan orang-orang di pasar. Juga kata-kata kasar ibumu pada orang-orang. Sebagian orang kecewa dan mengutuk ibumu. Aku prihatin melihat kondisi beliau. Aku bersedia membantumu. Lebih cepat lebih baik, papar Anto. Kau tahu mengenai ibuku. Antarkan aku sekarang menemui mereka, desak Rahmat. Mereka pun pergi, menitipkan penjagaan Bu Sumi pada Aisyah. Pertama-tama, mereka mendatangi Mbok Yun di bedekan kumuh pinggir sungai, memintakan maaf untuk Bu Sumi. Permisi Mbok, masih ingat dengan saya, Anto? Tanya Anto pada Mbok Yun. Kamu ngapain kesini? Masih belum puas kalian mengusir kami? Mbok Yun masih marah. Maaf Mbok, saya bukan menagih. Maksud saya kesini mau meminta maaf secara pribadi. Dan beliau ini anak Bu Sumi. Juga memintakan maaf untuk ibu beliau yang sedang sekarat. Mohon Anto. Biarin dia sekarat. Hukuman untuknya mengambil hak orang lain. Dia wanita jahat. Aku masih sakit hati jika mengingatnya, keluh Mbok Yun. Saya minta tolong, ampuni ibu saya. Saya akan kembalikan rumah Mbok itu. Belum sama sekali dijual. Hanya sempat dikontrakan oleh orang selama 1 bulan, setelah itu kosong. Mbok bisa balik lagi ke rumah Mbok sendiri. Saya ikhlaskan utang anak Mbok. Tolong sekali lagi ya Mbok. Pinta Rahmat mengiba bahkan menangis. Mbok Yun tak sampai hati melihat ketulusan anak Bu Sumi. Meski dia masih marah, tapi berusaha berlapang dada dan memaafkan. Baiklah nak, saya ampuni kesalahan ibumu. Semoga beliau dimudahkan jalannya. Terima kasih atas keikhlasanmu. Mbok pun ikhlas. Pergilah. Mintakan ampun maaf pada orang-orang yang pernah ibumu kecewakan.
Semoga jalannya dimudahkan. Mbok Yun meneteskan air mata haru. Rahmat tak hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih. Dia mengembalikan surat rumah Mbok Yun sebelum pergi. Kemudian Anto mengajak Rahmat ke pasar. Di sana banyak orang yang dikecewakan Bu Sumi. Anto dan Rahmat menghampiri Mbak Puji dan Mbak Yati. Mereka menceritakan keadaan Bu Sumi, memintakan ampun dan maaf. Kasihan sekali Bu Sumi ya. Kami tidak menyangka beliau sedang sekarat. Walau dulu pernah sakit hati, tapi kami tetap kasihan sama beliau. Kami berusaha memaafkan ya Mbak Yati. Semoga jalan beliau dimudahkan, ucap Mbak Puji diiringi anggukan Mbak Yati. Mereka berlapang dada memaafkan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ketulusan kalian memaafkan sangat diharapkan untuk kemudahan ibu saya dalam menghadapi Ilahi. Terima kasih. Terimalah ini, sedikit rezeki dari saya yang tak seberapa. Rahmat memberikan uang dalam amplop kepada mereka berdua. Apa ini? Kami ikhlas kok. Gak perlu dibayar maaf dari kami, ucap Mbak Yati. Saya juga ikhlas berbagi. Saya tahu ibu saya pernah merusak dagangan kalian. Saya mohon maaf sekali lagi, balas Rahmat. Oh alah, sudah lama itu. Gak seberapa juga, ucap Mbak Puji. Izinkan saya berbagi, saya ikhlas. Terimalah. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Yati, Mbak Puji. Saya pamit. Rahmat segera berlalu sebelum meneteskan air mata kembali. Anaknya Bu Sumi orangnya baik ya Mbak. Tidak seperti ibunya, ucap Mbak Puji. Hus, jangan gibah. Kita sudah memaafkan. Jangan diungkit-ungkit lagi ya, jawab Mbak Yati diiringi anggukan Mbak Puji. Anto dan Rahmat mendatangi Acil Jana dan Haji Ifit, memintakan maaf dan memohonkan ampun atas segala kesalahan Bu Sumi. Melihat ketulusan Rahmat, baik Acil Jana maupun Haji Ifit pun memaafkannya. Begitu pula pada beberapa pedagang kecil yang Anto ketahui. Dia mengarahkan Rahmat menemui mereka dan menyampaikan permohonan maaf dan ampunan untuk Bu Sumi. Beruntungnya, semua yang didatangi mau dan bersedia memberikan maaf dan ampunan mereka untuk Bu Sumi. Bahagialah Anto dan Rahmat. Mereka berdoa agar Bu Sumi diringankan dan dimudahkan jalannya. Setelah berkeliling di pasar dan dirasa sudah memintakan maaf dan memohonkan ampun kepada semua orang yang mereka kenal selama bersentuhan dengan Bu Sumi, akhirnya Anto dan Rahmat pun pulang menemui Bu Sumi. Mereka berharap usaha mereka membawa perubahan dan menerima kabar baik untuk kemudahan Bu Sumi. Bagaimana kondisi Bu Sumi setelah ini? Apakah usaha Anto dan Rahmat berhasil memuluskan kepergian Bu Sumi? Apakah dengan dimintakan maaf dan ampunan, Bu Sumi dibebaskan dari siksa? Bagaimana dengan kutukan orang-orang sebelumnya? Singkat cerita, Bu Sumi semakin lemah, dengan mata melotot dan nafas terengah-engah. Kepalanya sesekali menggeleng dan berteriak kesakitan. Tangan dan kakinya dipasung supaya tidak membahayakan. Bu Sumi berusaha menghancurkan apa saja di dekatnya, bahkan mencakar wajahnya sendiri. Anto dan Rahmat sudah datang dari pasar. Melihat kondisi Bu Sumi tak ada perubahan, meski menjelang sakaratul maut. Sudah lebih 2 hari belum juga meninggal, malah kondisinya tambah menyedihkan. Matanya merah melotot lama tak berkedip, sedangkan nafasnya tersengal-sengal seperti sesak nafas. Tubuhnya kaku dan dingin, mulutnya sesekali berteriak. Suaranya memilukan bagi siapa saja yang mendengar, menandakan Bu Sumi ajalnya hampir sampai. Ibu, istighfar Bu, ingat Allah.
Jangan lampiaskan sakit ibu dengan berteriak. Ingatlah Allah. Berdoalah Bu. Bertaubatlah. Rahmat mohon. Dengan menahan tangis, Rahmat berkata di samping ibunya, "Diam. Kau ini tidak tahu betapa sakit rasanya tubuhku. Ini pasti guna-guna. Kurang ajar. Sakit. Tolong hentikan." Racau Bu Sumi sambil menangis. "Tidak Bu, ini bukan guna-guna. Ibu sedang sakit. Mari Bu, bertaubatlah. Rahmat mohon, waktu ibu tidak banyak," pucuk Rahmat. "Apa maksudmu? Anak kurang ajar. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin hidup," teriak Bu Sumi. "Siapapun tolong aku. Hentikan sakit ini. Hentikan," teriaknya lagi. "Nyonya, ini saya, Anto." Anto di samping Rahmat membuka suara. "Anto, kamu Anto. Tolong aku. Ambil tagihan mereka. Kembalikan uangku. Pinta Bu Sumi dengan nafas tersengal-sengal. "Istighfar Bu. Lupakanlah uang. Ibu harus ingat Allah. Istighfar Bu. Lupakanlah uang. Ibu harus ingat Allah," pinta Rahmat mengiba. Di waktu sekarat seperti ini ibunya hanya mengingat harta dan uangnya. Allah, sembuhkan aku. Aku tidak mau mati. Kalian, Anto, Rahmat, kalau kalian tidak mau menagih, biar aku yang menagihnya. Selalu aku yang menagih. Kalian tidak berguna. Bu Sumi tambah susah bernafas. "Ibu, hentikan mengingat uang. Ingatlah Allah. Berzikir Bu. Tolong kami ya Allah. Ibu, kenapa begini?" Rahmat tak berhasil membujuk ibunya, malah menangis. Aku sakit. Tolong. Aku tidak kuat lagi. Bu Sumi melotot mengejang dengan teriakan yang memegahkan telinga dan setelah itu tak ada suara. Ibu, kenapa ibu diam Anto? Coba periksa ibu. Kenapa ibu kejang seperti ini? Tanya Rahmat kebingungan. Anto memegang tangan Bu Sumi. Tak ada denyut dan di bawah hidung tak ada hembusan. Anto memandang Rahmat sambil menggeleng. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anto berkata pelan. Ibu meninggal. Ibu. Rahmat menangis. Tak menduga ibunya sakratul maut belum sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Istri Rahmat dan anaknya yang turut masuk ke dalam kamar terpekik kaget dan takut melihat jasad Bu Sumi. Tubuh kejang dengan mata melotot dan mulut menganga lebar. Urat-urat leher yang terlihat, kuku-kuku yang mencengkram spray kasur,
menandakan kesakitan yang luar biasa. Sejenak mereka terdiam dengan isak tangis. "Panggil tetangga kalian dan beritahukan pada Pak RT dan kaum masjid. Umumkan kematian ibu kalian," pinta Anto pada Rahmat dan istrinya. Setelah itu dia keluar dan tak menoleh lagi. Tugas Anto sudah selesai. Dia sebenarnya takut, sangat takut, hingga meninggalkan kota pada sore itu juga. Meninggalkan kenangan pahit bahwa dirinya pernah menjadi anak buah Bu Sumi yang memiliki akhir menyedihkan. Bu Sumi sudah mati. Semua harta dan uang yang dimilikinya tak berarti. Semua menjadi peninggalan bagi ahli warisnya. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan dan yang digunakan di jalan Allah. Sisa harta di dunia itu tidak bermanfaat lagi, melainkan hanya menjadi warisan. Kematian Bu Sumi segera diumumkan. Tak lama kemudian para tetangga terdekat terlebih dahulu berdatangan mendatangi ke rumah untuk bertaziah. Disusul kemudian pihak keluarga yang mengetahui juga berdatangan. Berhubung hari sudah sore, jenazah Bu Sumi rencananya dimakamkan esok pagi. Kebiasaan di sini, menguburkan jenazah selalu menghindari malam hari. Mungkin berbeda di tempat lain, bisa saja di malam hari. Jenazah Bu Sumi ditutup kain berlapis-lapis dan sudah dipindah ke ruang tamu. Beberapa tetangga yang penasaran, sebagian ada yang membuka kain penutup dan melihat wajah Bu Sumi. Mereka bergidik ngeri dan takut, buru-buru menjauh ke pojokan. Kemudian mereka terbayang-bayang akan wajah mengerikan Bu Sumi. Para pelayat berdatangan, kebanyakan ibu-ibu pengajian yasinan dan majelis taklim yang baru diikuti Bu Sumi. Tidak satupun teman-teman sosialitanya yang datang. Sore menjelang maghrib itu pun tampak mencekam. Hawa terasa panas dan tercium bau busuk. Para pelayat merasa tidak enak, mulai agak menjauh dari letak jenazah. Sedangkan tetangga di teras dan halaman malah berbisik-bisik tak jelas. Hampir semua orang membicarakan kematian Bu Sumi. Tiap ada keganjilan dan keanehan cepat menyebar. Untuk itulah kita semua diminta untuk menahan diri dari membicarakan aib. Apakah aib orang mati, lebih-lebih aib orang hidup. Hingga maghrib tiba, para pelayat bubar untuk menjalankan kewajiban. Kemudian sebagian kerabat dan tetangga berdatangan lagi selepas maghrib untuk melanjutkan pembacaan doa dan surat Yasin. Malam ini terasa panjang bagi semua orang. Tidak mudah menghadapi jenazah yang baru meninggal dan menemani semalaman. Hanya sebagian keluarga dan para pembaca doa, yaitu para santri yang dibayar, sanggup bertahan semalam suntuk, membacakan surat Yasin dan doa-doa. Di tengah malam, jenazah itu seperti meliuk-liuk jika diperhatikan. Sebagian orang khusyuk berdoa. Ada yang tak sengaja melihat jenazah itu, buru-buru mengalihkan pandangannya. Surat Yasin terus dibacakan berulang-ulang. Bagi yang khusyuk tentu tak merasakan apa-apa. Hingga menjelang subuh, aroma busuk mulai tercium pekat, membuat para pelayat terganggu, hingga disegerakan memandikan jenazah. Entah bagaimana ekspresi para pemandi mayat itu, mereka melakukan dengan cepat selepas sholat subuh. Dan jenazah itu pun disolatkan di musola dekat rumah pukul 7 pagi, kemudian langsung dikebumikan di pemakaman umum. Sebagian orang mungkin menyiapkan tanah untuk peristirahatan terakhir, tetapi tidak Bu Sumi. Dia punya harta berlebih, tapi lupa menyiapkan bekalnya untuk ke sana. Suasana pemakaman pun tak kalah merepotkan. Lubang kuburan yang baru saja digali selepas subuh menyempit, hingga perlu bantuan tenaga penggali kubur lagi untuk menggali meluaskan lubang kubur itu. Hingga terasa terik matahari baru bisa dimakamkan. Bisik-bisik para pengantar jenazah ke pemakaman masih saja ada di pojokan. Kuburan yang masih merah itu mengeluarkan asap, membuat kehebohan. Kuburan Bu Sumi retak dan mengeluarkan asap selepas maghrib. Ujian bagi keluarga Bu Sumi.
Sementara orang-orang semakin takut. Hingga menjelang maghrib itu terasa sepi. Banyak orang bersembunyi di dalam rumah. Pada malam hari, jalanan lengang hampir tak ditemukan pejalan kaki. Sedang di pos ronda, beberapa anak muda sedang gitaran dan bersantai. Dari kejauhan nampak bayangan putih dengan mata merah. Anak muda itu kaget dan lari tunggang langgang. Sebelum bayangan itu mendekat, sosok apakah itu? Benarkah itu ada kaitannya dengan kematian Bu Sumi? "Tolong, ada hantu!" teriak anak muda itu lari bersamaan. Bayangan putih bermata merah itu adalah penampakan iblis yang suka menyerupai wujud orang yang sudah mati. Berkaitan dengan dosa dan dendam yang dimanipulasi oleh iblis. Jangan heran mereka menipu dan suka menakuti. Orang mati urusannya di alam barzah, mana sempat mengurusi orang hidup. Apalagi dimensinya berbeda. Bu Sumi sudah mati, bukan berarti bangkit lagi atau jadi hantu. Urusannya sudah selesai di dunia. Kalaupun menampakkan diri berwujud menyeramkan, itu penampakan iblis. Maka dari itu, jangan lupa selalu berdoa sebelum bepergian. Dan pikiran jangan kosong, karena pikiran kosong mudah dirasuki. Berhati-hatilah. Anak muda yang nongkrong di pos ronda itu berlari menuju ke rumah masing-masing. Mereka menceritakan bertemu hantu. Tentu menceritakan dengan versi mereka. Karena hantu itu belum mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Bayangan putih terbang dengan mata merah. Cerita anak muda bertemu hantu itu dengan cepat menyebar. Karena baru saja meninggalnya Bu Sumi, maka mereka anggap itu adalah hantu lintah darat yang menagih hutang. Terdengar aneh sih. Mengenai kuburan Bu Sumi yang retak dan berasap, itu memang sebagian dari azab yang ditampakkan. Entah apa yang terjadi di bawah sana, wallahu a'lam. Mengenai sumpah Bu Sumi tetap menagih hutangnya, itu waktu masih sekarat anggap saja itu pelampiasan kekesalannya. Tak bisa lagi menagih karena kondisinya memburuk. Kalau sudah mati, jangankan menagih hutang, memberi hutang pun tak bisa. Karena sudah jatuh miskin, alias hartanya menjadi warisan anaknya. Kalaupun muncul arwahnya, paling cuma tersenyum atau tertawa cengengesan. Yang namanya makhluk gaib itu banyak, sebutannya pun beragam. Mungkin sebut saja hantu, sudah mewakili. Padahal ada iblis, setan, dedemit, jin, dan sebagainya. Manusia biasa yang gak bisa melihat mereka, kecuali yang indigo, atau punya kelebihan mungkin bisa melihat yang gaib. Memang arwah orang meninggal itu bisa kembali pada keluarganya dan orang-orang kenalannya. Tapi jarang sih arwah itu muncul. Arwah itu mengawang-awang di atas tanah. Mereka bisa menyentuh pundak dan leher kalian untuk memberitahu bahwa mereka berharap didoakan. Arwah itu bisa melihat pada manusia yang hidup, tapi tidak bisa sebaliknya, kecuali yang indigo. Ya, walaupun sebenarnya alam dunia bukan lagi tempatnya. Orang mati ya di alam barzah, alam peralihan dari dunia menuju akhirat. Tiap orang yang sudah mati tentu berbeda alam barzahnya. Kalau dia orang soleh maka alam barzahnya bagaikan taman surga yang luas. Sedangkan orang fasik, orang jahat, melampaui batasnya, tentu beragam alam barzahnya sesuai dengan kelas kejahatannya. Alam barzahnya penuh dengan siksaan. Keburukan orang yang sudah mati bisa dimanipulasi iblis. Mereka akan menampakkan dengan wujud menyeramkan. Jangan takut, kalau dia senyum cuekin saja. Akibat isu hantu lintah darat, kampung Telaga Hanyar menjadi sepi. Sudahlah di pelosok kota kecil, ada hantunya pula. Kondisi sepi tambah sepi. Bahkan isu Bu Sumi kembali menagih hutang makin menjadi gosip. Orang sudah meninggal kok bisa menagih hutang? Buat apa uangnya? Orang mati berada di alam barzah. Di awal kematian bisa saja arwahnya diberi kesempatan untuk bergentayangan, mendatangi keluarga, kerabatnya, kenalannya, bisa jadi temannya atau musuhnya. Tujuan gentayangan
adalah untuk terlihat ataupun dapat dilihat. Mereka hanya istilahnya pamitan saja, bukan untuk menakut-nakuti, meski memang tampilannya menakutkan. Beberapa orang memang didatangi arwah Bu Sumi. Bisa jadi dia meminta maaf secara langsung, yang mana dia tak sempat meminta maaf saat masih hidup. Bukan untuk menagih hutang seperti fitnahan orang-orang. Di malam hari itu, di kediaman Haja Evi terasa gerah. Sisa hawa panas di siang hari masih ada, hingga dia menyingkap gorden dan sedikit membuka jendela kamarnya. Panas banget. Buka jendela sebentar supaya angin masuk, gumam Haja Evi. Tak lama dia kenyamukan. Kayaknya ada nyamuk masuk ini. Kututup saja jendela itu. Masih ada kipas angin juga. Kok kayak Bu Sumi di luar jendela. Senyum-senyum gitu. Mukanya pucat banget. Kurang kerjaan malam-malam keluyuran. Aneh. Bukannya kamarku di lantai 2. Gimana bisa Bu Sumi sampai ke atas? Haja Evi bermonolog sendiri. Astagfirullahaladzim. Bukannya Bu Sumi barusan meninggal? Tanpa menoleh lagi, Haja Evi menggeser gorden jendela kamarnya. Setelah itu dia membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Tak lupa dia mendoakan Bu Sumi semoga tenang kembali ke alamnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.